Sadisnya itu di mana, Gus? Ya perasaan saya begitu. Jadi seolah-olah memang saya ini 100% salah, wajib salah, harus salah, pasti salah, dan harus ditahan 10 tahun gitu kan. Jadi kan sadis gitu, Masya Allah. Tapi sangka. Dan Pak Kapolri, Anda sudah sering dibohongi anak buah Anda kan? Bukan hanya dibohongi, Anda dikhianati bahkan. Nah, saya belum pernah membohongi Anda, apalagi mengkhianati Anda, nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali ulasan kali ini ya mengikuti perkembangan kasus Sugi Nur dan Bang Banteri. Dan pasca pembacaan replik ya yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum ini, Sugi Nur pun berkesempatan untuk berbicara di depan awak media. Dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh Gus Nur untuk kemudian menyampaikan ya sejumlah harapan-harapan, sejumlah hal-hal yang ini bisa dikatakan bagian daripada upaya Sugi untuk lagi membangun opininya ya, menarasikan kembali, atau bolehlah dikatakan ini sebuah manuver-manuver kecil daripada Sugi Nur. Bagaimana Sugi Nur mengatakan bahwa ya menurutnya jaksa ini telah bekerja untuk kemudian menuntut dia 10 tahun, dan baginya bahwa itu semua seolah-olah memposisikan Sugi Nur bahwa dia ini seorang yang harus salah, wajib salah, pasti salah ya. Jadi dia dilihatnya sebagai sesuatu yang memang harus dipersalahkan. Dia dituntut karena memang ya dari awal dia memang dilihat sebagai seseorang yang harus disalahkan, dan itu menurutnya sesuatu hal yang sadis. Perlakuan sadis ya oleh Sugi Nur menurutnya yang dialami ya. Karena kenapa harus selalu dipersalahkan? Hingga Sugi Nur kemudian juga menyentil ya, menyindir Kapolri bahwa katanya agar menertibkan anak buahnya ini para penyidik yang menurutnya ya selalu melihat ya seolah-olah Sugi Nur ini seorang penjahat, padahal menurutnya ya itu sudut pandang yang keliru. Hingga dia pun membuat statement yang mencengangkan kita semua, bagaimana dia mengatakan bahwa Pak Kapolri, Anda itu telah ya dibohongi oleh anggota Anda, bahkan menyebutnya dikhianati. Ini kan sebuah statement yang lagi-lagi ya ngawur ya bagi kita, dan Sugi Nur sering mendapat masalah gara-gara terlalu mudah dan gampang membuat statement. Dan kali ini dia lagi bikin statement yang aneh-aneh lagi ya. Kok bisanya dia membuat statement seperti itu kepada Pak Kapolri? Apa dasarnya, di mana itu? Adakah faktanya seperti itu? Nah, untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana pernyataan Sugi Nur ini. Mari kita simak sama-sama. Apaan replik dari JPU tadi mungkin seperti apa? Nggak apa-apa. Jadi jaksa itu menjalankan tugas negara. Memang wajib hukumnya jaksa mengatakan itu ya, wajib hukumnya. Nggak mungkin jaksa nggak ngomong seperti itu, nggak apa-apa. Jadi biarkan semua berjalan sesuai porsinya masing-masing. Nggak apa-apa, Mas. Materi replik dari jaksa menurut Gus gimana? Ya, saya dengarnya sih emosi ya. Wah, sadis benar ini, Masya Allah ya. Tapi gimana, memang sudah beliau harus melakukan tugas itu. Ya, nggak apa-apa. Nanti keputusan tetap ada di majelis dan ada di Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin poin sadisnya itu di mana, Gus? Ya perasaan saya begitu. Jadi seolah-olah memang saya ini 100% salah, wajib salah, harus salah, pasti salah, dan harus ditahan 10 tahun gitu kan. Jadi kan sadis gitu, Masya Allah. Tapi menanggapi replik tersebut juga Anda berkeyakinan bahwa jenengan juga tetap benar ya? Kenapa, Mas? Menanggapi replik dari JPU tadi, Oke, kenapa? tetap berkeyakinan seperti apa mungkin? Kan sudah saya jelaskan tadi ya, sudah saya balas singkat tadi bahwa saya dengan Bambang Tri yang dicampur, nggak bisa. Saya hanya ngundang dia, dan itu sudah terjadi sejak 4,5 bulan yang lalu, kurang lebih seperti. Makanya gini, mumpung saya ingat ini ada Pak Polisi ya, Pak Listio Sigit ya, Pak Kapolri, mudah-mudahan ada nonton video ini ya. Bisa nggak video saya itu dikirim ke Pak Listio Sigit? Bisa. Pak Listio Sigit ya, Pak Kapolri, tolong ditertibkan lah ya anak buah Bapak itu. Saya nggak nyalakan penyidik kok ya. Cuman memang di mata penyidik itu kan saya ini sudah penjahat bener gitu loh. Penyidik ya Pak Budi, mohonlah. Penyidik ya Baris Krim Nata 15, rubahlah sudut pandang Anda kepada saya. Saya ini bukan penjahat, bukan musuh negara ya. Insya Allah ya, saya ini orang yang berguna untuk bangsa negara ini, berusaha keras berguna untuk bangsa negara ini. Tolong setelah ini kalau ada yang laporan lagi, nggak usah diproses ya. Jangan penyidik, rubah mindset Anda tentang saya. Saya nggak sejahat yang Anda sangka. Dan Pak Kapolri, Anda sudah sering dibohongi anak buah Anda kan? Bukan hanya dibohongi, Anda dikhianati bahkan. Nah, saya belum pernah membohongi Anda, apalagi mengkhianati Anda, nggak mungkin. Potensi itu nggak punya. Anda Kapolri, saya rakyat, kita nggak pernah ketemu. Ya, maka tidak ada alasan Anda tidak percaya saya. Monggo kapan-kapan Pak Kapolri, walaupun saya kecil ini, sosok pede lah, undang saya, ketemu dengan saya. Anda nanya apa saja, saya buka secara gamblang. Kalau ngomong-ngomong bobrokannya sistem, kalau ngomong aibnya ya, oknum-oknum itu, tahu semua saya aibnya.
di Pak, sini gitu nggak perlu disebut kan gitu. Pak, Ya, terkait dengan penangguhan penahanan tadi mungkin seperti apa? saya sudah pernah sering mengajukan penangguhan penahanan tertulis, tapi tidak pernah dikabulkan. Dan saya pernah janji saya nggak akan mengajukan lagi penangguhan penahanan. Tapi Anda tahu sendiri tadi kan, tiba-tiba Sri Risa masuk rumah sakit, ya saya hanya, masa sih sebagai suami ini nggak galau. Sekuat-kuatnya saya bukan Superman ya. Istri masuk rumah sakit ya galau lah. Maka saya hanya mohon izin, diizinkan jenguk di rumah sakit dan itu aja, nggak lebih. Rumah sakit mana, Pak? Wonolangan, Deringu, Probolinggo. Yang pertama di Rumah Sakit Siti Aisyah di Malang. Ini yang kedua kalinya. Karena beliau harus kebeban masalah-masalah yang harusnya jadi tanggung jawab saya. Begitu saya ditahan, tiba-tiba semua tanggung jawab itu kebeban ke beliau. Jadi mungkin alam bawah sadarnya, pikirannya nggak kuat. Sugi memang selalu membuat statement-statement yang mencengangkan ya, mengagetkan kita semua ya. Dan itu kadang sebuah statement yang susah untuk kemudian kita bisa menerimanya. Ya, ketika dia dituntut oleh jaksa 10 tahun ya. Karena jaksa selalu dianggapnya bahwa saya ini adalah orang yang harus diposisikan bersalah, harus salah, wajib salah, pasti salah. Sehingga dia pun kemudian dituntut 10 tahun penjara. Dan menurutnya Sugi perlakuan sadis ya, itu sebuah perlakuan sadis ya. Ini kan statement-statement yang lagi-lagi ya hanya akan membuat Sugi ini semakin blunder ya. Seolah-olah dia hendak menarasikan ke ruang publik bahwa saya ini betul-betul ya diposisikan sebagai orang yang yang harus selalu dipersalahkan. Ya, inilah bentuk manuver-manuver si Sugi ini yang menurut kita ini ya tak bermutu ya. Karena jelas bahwa jaksa telah memiliki sejumlah bukti-bukti dan fakta-fakta yang meyakinkan untuk kemudian menuntut Sugi itu 10 tahun penjara, sebuah tuntutan maksimal. Dan hal lain yang kemudian membuat kita tercengang adalah ketika Sugi Nur lagi-lagi menyeret ya Pak Kapolri. Ya, bahkan ya dia sempat bertanya kepada kuasa hukumnya bahwa apakah pledoi ini bisa disampaikan kepada Pak Sigit ya. Katanya ya dia akan kirimkan biar mungkin ya ditahu oleh Pak Sigit apa urusannya ini ya. Anda dituntut oleh jaksa, ini sudah urusan di pengadilan, ada urusan dengan polisi lagi. Sudah selesai tahapan penyidikan. Anda itu sedang berproses di pengadilan. Ya, hanya tinggal menunggu bagaimana sidang putusan oleh majelis hakim. Pernyataan Sugi yang kemudian menyindir Pak Kapolri dan mengatakan agar menertibkan dia punya anggota, khususnya para penyidik-penyidik katanya, ya, yang dia juga selalu memposisikan Sugi Nur sebagai orang yang selalu ya bersalah, seorang penjahat, ya padahal menurutnya itu sudah harus dirubah. Karena dia bukanlah penjahat, dia banyak berguna untuk bangsa dan negara. Tetapi ada pernyataan Sugi yang ini susah untuk kita terima. Ketika dia mengatakan bahwa Pak Kapolri katanya, ya Pak Kapolri Anda itu ya dibohongi oleh anggota Anda. Anda itu bukan hanya dibohongi, tapi dikhianati oleh anggota Anda. Padahal menurutnya kalau dia tidak pernah membohongi Pak Kapolri, tidak pernah mengkhianati Pak Kapolri. Tentu pertanyaannya, yang mana yang Anda maksud itu anggota ya kepolisian yang mengkhianati, yang membohongi Pak Kapolri? Ini kan bisa menjadi blunder ketika Anda membuat statement yang lagi-lagi tidak bisa didukung oleh fakta-fakta yang kuat. Ini kan bisa menjadi ya fitnah lagi, bisa bakal menjadi masalah baru lagi bagi Sugi Nur. Inilah manuver-manuver daripada Sugi yang hendak menggiring opini publik bahwa seolah-olah Sugi ini memang itu diperlakukan ya tidak adil, ya diperlakukan ya secara tidak wajar, sebagaimana setiap warga negara yang sedang mencari ya keadilan, ya seolah-olah bahwa dia ini diposisikan sebagai orang yang bersalah. Padahal sejauh yang kita lihat semua prosesnya ini sangat transparan ya ketika dia kemudian di persidangan, dan jaksa ya itu menuntut sesuai dengan norma-norma yang diduga dilanggar oleh Sugi berdasarkan dengan ya fakta-fakta ya dan bukti-bukti yang telah dihadirkan oleh jaksa. Jadi Sugi ini harusnya lebih kooperatif lah ya ketika situasi-situasi seperti ini, dan jangan justru membuat hal-hal yang bisa semakin blunder, manuver-manuver yang hanya akan membuat Anda itu semakin ya terpojok dengan situasi yang Anda hari ini telah dituntut oleh jaksa penuntut umum. Kita akan menunggu seperti apa nanti sidang putusan dari majelis hakim ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.